itu terkait dengan usia, faktor genetik, jenis kelamin, penyakit yang diderita, faktor lingkungan, makanan maupun minuman. Sedangkan kalau untuk faktor khusus dari obat itu adalah sifat kinetik dari dinamik obat, jumlah obat yang diresepkan, dosis, waktu, formulasi, dan rute pemberian. Kenapa ini bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari interaksi obat? Karena dari respon yang diberikan itu berbeda individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, sehingga pada saat apa namanya? Pada saat termetabolisme obat itu juga akan memberikan respon yang berbeda juga sehingga hasil yang diberikan juga bisa berbeda. Nah, tentu respon yang diberikan antara kalau kita lihat ya dari kondisinya itu juga akan mempengaruhi efek yang ditimbulkan. Ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian ada juga yang tertunda. Jatuhnya bisa jadi apa namanya interaksi obatnya itu juga akan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, makanya faktor-faktor ini yang penting. Walaupun memang kita lihat kasusnya itu biasanya ini ya banyak yang bisa dibilang itu jarang sekali yang spesifik karena biasanya itu umum dan juga kalau kita lihat itu rata-rata banyak yang di maksudnya itu di ini kan apa namanya umum dan banyak yang terjadi di masyarakat dan biasanya itu yang apa itu interaksi obat yang memang tidak terlalu signifikan efek yang ditimbulkan. Jadinya eh, ini menjadi faktor-faktor karena disebut faktor-faktor berarti tidak semua juga terjadi dan hanya beberapa saja yang dilaporkan. Oke, sekarang kita masuk. Jadi sebenarnya maksud dari jenis-jenis interaksi obat pada topik yang disebutkan itu adalah lebih ke arah mekanisme. Nah, mekanisme interaksi obat. Sebenarnya kalau kita lihat dari acuan RPS ya, dari RPS-nya itu untuk pertemuan kedua itu adalah fokusnya topik besarnya jenis interaksi obat dan fokusnya itu adalah masuk ke interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, tapi di sini kita melihat dulu untuk yang arah sebenarnya itu dia kepada tiga mekanisme interaksi obat. Ada yang interaksi farmasetik, kemudian interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Nah, karena tiga komponen ini penting, jadi menurut saya tidak adil rasanya kalau tidak hanya dimasukkan eh, dua saja dari apa namanya dua saja dari hasil mekanismenya ini. Sebentar dulu ya. Oke. Jadi fokus untuk yang interaksi farmasetiknya itu lebih kepada inkompatibilitas. Nah, di mana inkompatibilitas ini kan berarti kalau kita lihat itu dia tidak apa namanya tidak menyatu antara bahan-bahan yang satu dengan bahan yang lain. Nah, bentar ya, bentar.
Bentar ya, bentar ya. Oke. Eh, dari interaksi yang farmaseutik ini kita lihat bahwa untuk interaksi farmaseutik sendiri ini biasanya berkaitan dengan obat yang jika dikombinasikan itu dapat merubah efek dari obat yang lain. Akhirnya jika disatukan atau digunakan secara bersamaan, hasilnya dia tidak kompatibel kalau atau bisa dibilang itu tidak menyatu bahasanya. Walaupun memang kalau sekarang itu kasusnya itu sangat jarang terjadi akibat proses pengembangan obat yang semakin lama semakin canggih, akhirnya tidak jarang kasus ini. Tapi kalau dulu ini masih dalam kategori bisa dikatakan itu dalam kategori yang lumayan banyak kasusnya. Tapi dari kalau misalnya kita lihat dari era yang sekarang itu sudah mulai mengalami penurunan sehingga fokusnya itu adalah kebanyakan ke poin 2 dan 3 atau interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat yang kedua interaksi apa namanya farmakokinetik. Nah, kita tahu bahwa dari farmakokinetik itu berkaitan dengan apa? Biasanya itu berkaitan dengan ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, ekspresi, sedangkan kalau misalnya farmakodinamik itu adalah yang lebih kepada efek respon tubuh terhadap obat itu gimana. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gambarannya itu ya, kalau kita berkaca dari mata kuliah sebelumnya adalah seperti itu. Nah, jadi dari yang interaksi farmakokinetik itu berarti kita melihat berdasarkan pada apa? Biasanya pada efek yang ditimbulkan. Misalnya obat A ditambah dengan obat B. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata dia dapat mempengaruhi, bisa mempengaruhi absorpsinya kah, atau metabolismenya kah, atau ekspresinya kah, atau distribusinya. Nah, sebaliknya kalau misalnya farmakodinamik itu biasanya dari kombinasi obatnya itu eh, dia berpengaruh terhadap aktivitas biologis yang ditimbulkan. Nah, biasanya juga ini berkaitan dengan kadar plasma standar yang kan biasanya kalau misalnya ada kadar obat dalam suatu plasma itu yang akan bisa menimbulkan efek. Nah, jadi kalau apa namanya farmakodinamik fokusnya adalah seperti itu. Jadi farmakokinetik fokus pada prosesnya obat terhadap tubuh, sedangkan farmakodinamiknya adalah tubuh terhadap obat. Bagaimana responnya yang diberikan. Oke, kemudian, nah ini interaksi farmaseutik. Jadi interaksi farmaseutik itu kalau kita lihat secara teorinya ya atau definisinya itu berkaitan dengan sifat fisikokimia dari obat tersebut. Nah, saat obatnya diformulasikan atau disiapkan dan digunakan oleh pasien, itu biasanya dia langsung terjadi eh, efek yang tidak dikehendaki. Contohnya aja misalnya kayak penisilin G dan vitamin C, itu kalau misalnya digabung biasanya akan terjadi endapan. Kemudian yang kedua itu adalah gentamicin sama karbensilin juga terjadi endapan. Nah, biasanya ini kebanyakan memang rata-rata bentuknya endapan. Cuman ya kita lihat sekarang, jarang kalau misalnya kita lihat pada kasus-kasus di rumah sakit itu sudah jarang penggunaan atau peresepan kombinasi obat-obat ini. Nah, biasanya sudah berganti dan juga ada sediaan yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat kan kayak penicillin G, itu jarang sudah kan. Kemudian kayak karbenselin. Nah, itu juga jarang apalagi dikombinasikan vitamin C dan juga dikombinasikan dengan gentamicin. Jadi kalau interaksi farmaseutik dia lebih kepada sifat fisika kimia obat saat diformulasikan dan diresepkan kepada pasien dan ini biasanya terjadi pada pasien rawat inap. Nah, rawat inap yang memerlukan kombinasi. Kalau kita lihat kan ini kombinasi antibiotik ya. Antibiotik dan jika dikombinasikan jatuhnya yes, terjadi endapan. Dan kalau misalnya terjadi endapan, seperti kita tahu tentu efeknya juga akan berkurang. Nah, kemudian kalau misalnya efek yang berkurang terjadi apa?
ya berpengaruh kepada efektivitas terapi. Pasien lambat sembuh. Dan kalau misalnya kita lihat kan biasanya kalau vitamin C itu adalah digunakan untuk suplemen untuk penambah daya tahan tubuh. Nah, jika daya tahan tubuh untuk memperkuat tubuh sendiri terhadap serangan dari agen, baik itu bakteri, virus maupun yang lain sebagainya. Karena di sini antibiotik ya biasanya fokusnya ke bakteri. Nah, pada saat dikombinasikan karena terjadi endapan itu berarti ini berpengaruh kepada lama penyembuhan si pasien tadi. Nah, kalau lama otomatis rawat inapnya juga akan bertambah sehingga pada saat bertambah yang terjadi adalah butuh waktu lagi untuk penyembuhannya. Misalnya butuh penyembuhannya itu bisa diberikan pada atau dapat di ini ya, dapat apa namanya? Dapat di dalam 10 hari, tapi ternyata ini bisa lebih lama. Nah, makanya agak agak susah untuk apa namanya harus diperhatikan. Nah, walaupun kasusnya ini jarang terjadi ya, kalau untuk interaksi farmaseutik. Sebentar, itu keluar ya. Ya, selanjutnya eh, interaksi farmakokinetik. Jadi kalau misalnya kita lihat interaksi farmakokinetik, jadi lebih kepada ATMA. Jadi kalau berdasarkan teori itu, dia lebih terjadi suatu obat itu mengubah ATMA, absorpsi, distribusi, metabolisme obat lain, sehingga kadar plasma salah satu obat meningkat atau menurun. Itu bisa terjadi peningkatan toksisitas ataupun dapat terjadi penurunan aktivitas. Nah, penurunan aktivitas obat. Di sini kita lihat bahwa ternyata farmakokinetik memang tidak lepas dan obat yang diberikan itu tidak lepas dari proses ini. Oleh karena itu penting kita pahami bahwa dalam proses interaksi itu juga terjadi beberapa terjadi beberapa efek ya biasanya itu ya tidak jauh-jauh dan fokusnya itu adalah rata-rata kepada peningkatan ataupun penurunan aktivitas dari obat. Nah, kalau kita lihat berkaca pada pertemuan sebelumnya kan berarti yang difokuskan itu adalah kepada obat objeknya karena obat prescription yang mempengaruhi kerja dari obat objeknya tadi. Oke, sekarang, nah interaksi farmakokinetik terdiri dari apa saja? Jadi ada interaksi obat yang mempengaruhi dari sistem absorpsi. Nah, sistem absorpsi. Kemudian ada yang mempengaruhi sistem distribusi. Kemudian ada yang mempengaruhi sistem atau interaksi metabolisme. Dan yang terakhir ada yang mempengaruhi dari sistem ekskresi. Oh ya, tambahan satu lagi itu biasanya ada tambahan interaksi pada transporter protein. Ini bukan tren baru ya. Ada beberapa kasus, masih sedikit kasusnya. Ini juga berkaitan dengan transporter protein. Jadi dia karena sistem dari tubuh kita itu semuanya adalah komunikasi dari si protein tadi, enzim protein, hormon protein. Jadi semuanya berkaitan dengan itu. Nah, kemudian kita fokus ke interaksi obat yang mempengaruhi pada proses absorpsi. Nah, jadi dari mekanisme terdapat ada 6 ya, ini salah ketik 6. Jadi ada 6 mekanisme. Yang pertama itu adalah perubahan pH. Jadi mekanisme pada proses absorpsi itu adalah perubahan pH. Kemudian yang kedua ada itu kelasi atau adsorpsi, pembentukan kelat.
Dan yang ketiga itu ada perubahan pengosongan lambung. Bedanya ya, kelat yang di sini itu adalah kelat yang terjadi pada atau di dalam tubuh, sedangkan kelat yang pada interaksi farmasetik tadi itu adalah kelat pada saat di luar, belum masuk ke sistem biologis. Nah, yang ketiga itu ada perubahan pengosongan lambung dan motilitas usus. Keempat, efek aliran darah usus. Yang kelima, perubahan transport aktif dan pasif. Yang keenam adalah efek P-glikoprotein. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya mekanisme yang pertama itu terkait dengan perubahan pH. Nah, jadi karena kenapa perubahan pH ini penting? Karena berkaitan dengan absorpsi yang terjadi pada tubuh kita. Nah, jadi absorpsinya itu biasanya berkaitan dengan apa? Biasanya berkaitan dengan kelarutan, kemudian disolusi dari senyawa di cairan gastrik, bagian gastrointestinal atau gastrik ya. Nah, biasanya obat itu kan berkaitan dengan kelarutan dan kelarutannya itu disebabkan dari eh, sifat baik dari asam ataupun basa ya. Nah, sehingga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pH. Jadi dari pH-nya itu kalau misalnya dia memiliki pH yang spesifik, dia dapat menurunkan kelarutan senyawa. Dan kalau misalnya pH-nya spesifik, dia misalnya nih, sudah cairan dalam tubuh kita punya pH yang spesifik, otomatis obat yang sesuai dengan pH-nya dia akan membuat kelarutannya itu semakin cepat. Nah, akhirnya apa? Biasanya itu formulasinya itu kadang diberikan yang kembaliknya pH-nya, kadang diberikan buffer juga. Nah, untuk apa? Untuk absorpsi yang dikehendaki. Misalnya absorpsinya itu di bagian mana? Nah, apakah dia bisa lebih cepat? Misalnya targetnya itu di lambung. Nah, targetnya di lambung. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dari pH-nya. Nah, dia menyesuaikan juga, ataukah juga dia misalnya pengen yang memang suasananya asam, jadi dia harus diberikan kepada pH sesuai dengan pH asam, seperti pH yang ada di lambung. Kemudian ada kelasi. Nah, pembentukan apa sih? Itu kan ada kompleks ya. Nah, kompleks jika bersatu antara senyawa A dan senyawa B, maka dia akan menjadi tidak larut. Nah, menjadi tidak larut. Dan kalau misalnya kita lihat tadi ya, kayak misalnya kasusnya kayak gentamisin, penisilin G sama vitamin C, itu kan terbentuk kelat ya, bentuk bongkahan-bongkahan endapan. Nah, itu tidak larut. Nah, ini bayangkan saja kalau seandainya di dalam tubuh kita terjadi seperti itu. Nah, terjadi itu biasanya karena apa? Biasanya ada kelatnya itu, dan pasti yang harusnya senyawanya itu mencapai target, reseptor target, akhirnya tidak mencapai karena terbentuk kelat tadi. Dan kelat yang terbentuk otomatis tidak digunakan oleh tubuh dan akhirnya dikeluarkan oleh tubuh, dekresikan. Nah, harusnya dia bisanya memberikan efek, dia menempel pada reseptornya, memberikan efek, tapi ternyata tidak sampai ke reseptornya, sudah dikeluarkan oleh tubuh. Akhirnya ya tidak berefek jatuhnya. Nah, kemudian ada perubahan pengosongan lambung. Nah, ini berkaitan dengan biasanya namanya saja ya, perubahan dan pengosongan lambung dan motilitas usus, pergerakan usus. Berarti berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan ada sama tidaknya makanan yang mempengaruhi di sana. Nah, misalnya makanan yang memiliki kadar lemak yang tinggi, nah tentu juga, atau obat-obat yang punya kadar yang serupa, itu dapat meningkatkan penyerapan senyawa yang larut dalam lemak. Contohnya aja kayak misalnya obat-obat itu griseopulvin. Nah, griseopulvin itu akan
retensi atau waktu tinggal yang ada itu akan menyebabkan degradasi yang berlebihan pada senyawa asam tadi. Nah, kalau dikombinasikan, misalnya dikombinasikan dengan eritromisin, nah otomatis yang terjadi apa? Nah, biasanya yang terjadi itu adalah degradasi yang berlebihan senyawa tadi. Nah, kalau degradasi berlebihan terjadi, otomatis akan menyebabkan waktu retensinya lebih panjang dan lebih lama. Nah, yang harusnya dia sudah ibaratnya itu sudah memberikan efek, tapi ternyata karena lama untuk bisa, intinya sebenarnya semuanya berikatan dengan reseptor ya. Karena lama, akhirnya ya dia butuh waktu lama juga untuk bisa memberikan efek. Nah, makanya tidak apa namanya hasilnya itu tidak ter apa ya kalau bisa dibilang itu kayak terikat. Nah, terikat dan bisa dapat diserap oleh usus tadi. Nah, makanya itu yang dapat menyebabkan eh, obat-obat yang pada sistem absorpsi itu khususnya mekanismenya itu dapat terjadi perubahan pengosongan lambung. Nah, waktunya itu harusnya misalnya butuh waktu 30 menit, bisa sampai 45 menit. Pergerakan ususnya itu yang misalnya kita lihat ya, dia apa namanya menyerap itu lebih cepat, tapi ternyata bisa lebih lama diperlama tadi. Nah, itu. Kemudian kalau yang apa namanya, yang kelima yaitu berkaitan dengan efek aliran darah usus. Kalau efek aliran darah usus ini seperti agen yang apa ya, bisa dibilang itu berikatan pada komponen-komponen darah. Jadi aliran darah ke usus. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap apa? Senyawa-senyawa yang sifatnya itu lipofilik. Karena kan yang bisa larut dalam lemak. Nah, biasanya kalau kita lihat dari efek aliran darah usus itu juga berkaitan dengan uh, penyerapan senyawa, khususnya senyawa yang lipofilik. Karena biasanya senyawa lipofilik ini yang mudah melintasi membrannya. Kita tahu bahwa membran dalam tubuh kita itu kan ada komponennya adalah membran lipofil. Nah, jatuhnya seperti itu. Jadinya efek aliran darah ke usus. Kemudian yang kelima itu perubahan transport aktif dan juga pasif. Ya, seperti yang kita tahu, transport aktif dan pasif berkaitan dengan energi. Nah, berarti kalau misalnya energi itu juga dia berkaitan dengan bisa dikatakan itu apa ya? Antara energi yang potensial tinggi ya. Nah, ini akan memberikan energinya atau mendorong. Nah, mendorong senyawa itu untuk bisa berjalan dan sampai ke targetnya. Nah, ini apa namanya? Biasanya itu berkaitan dengan apa? Transporter yang ada di usus. Nah, transporter yang ada di usus dia bawa, setelah dari lambung dia bawa supaya bisa diserap ke bagian-bagian yang tadi. Nah, karena adanya obat yang seharusnya dia kan lagi-lagi konsepnya itu adalah bagaimana efek yang ditimbulkan itu akibat dari ikatan antara reseptor dan ligan, dan reseptor dan ligannya akan memberikan sinyal untuk memberikan informasi atau instruksi supaya terjadi efek selanjutnya. Efek selanjutnya ini untuk transfer aktif dan pasif ini berkaitan dengan energi yang diberikan. Nah, energi yang diberikan ini yang membantu dalam proses penghantaran. Nah, penghantaran apa? Penghantaran dari si senyawa untuk dapat masuk pada reseptor target. Nah, jadi seperti itu.
Makanya dia terjadi perubahan transport aktif dan pasif tadi. Karena adanya ikatan senyawa tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah efek P-glikoprotein. Nah, jadi kalau efek P-glikoprotein ini, jadi yang perlu kita pahami, P-glikoprotein adalah produk gen resistensi multidrug yang dapat ditemukan dalam berbagai jaringan manusia termasuk epitel gastrointestinal. Jadi dia merupakan bisa dikatakan itu gen. Fungsinya untuk apa? Biasanya itu adalah untuk penyerapan obat oral P-glikoprotein ini. Nah, karena efek P-glikoprotein ini adalah langsung pada sistem penyerapan obat secara peroral, nah jadi dia yang ibaratnya bukan dia ya jatuhnya itu senyawa yang langsung berikatan. Nah, efeknya apa? Biasanya itu akan mempengaruhi terhadap kenaikan ataupun penurunan dari bioavailabilitas terjadi pada lumen saluran pencernaan. Nah, lumen saluran pencernaan dan eh, ini juga yang berperan pada sistem metabolisme. Nah, berpengaruh pada apa? Biasanya enzim P450, sitokrom P450. Nah, jadi kalau kita lihat itu cukup panjang prosesnya sebenarnya dan dari mekanismenya itu ternyata memang dari absorpsi sendiri itu ada 6 mekanisme yang perlu dipelajari dan kalau misalnya kita lihat itu ternyata memang setiap komponennya itu punya perannya masing-masing. Nah, fungsinya adalah kalau kita sudah mengetahui ini adalah kita tahu bahwa obat-obat pada saat obatnya itu diberikan, ya jadi arahnya nanti seperti apa nih? Kita sudah menunggu jangan sampai dia dapat berpengaruh pada mekanisme ini. Contohnya saja misalnya kayak ini saya ambil contoh kayak tetrasikline sama antasida ya. Jadi kayak misalnya itu natrium bikarbonat, antasidanya itu akan membentuk kelat dan itu salah satu contoh obat yang eh, kita masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu kelasi dan absorpsi. Akibatnya apa? Kalau misalnya tetrasikline dan antasida digunakan secara bersamaan, maka dia akan membentuk kelat. Kemudian setelah dia membentuk kelat akan menyebabkan efek dari penyerapan dari tetrasikline itu berkurang ataupun hilang. Nah, tentu ini yang tidak diinginkan ya. Nah, mungkin kalau dari segi gangguan pencernaannya itu bisa diobati dengan antasida, tapi untuk infeksinya dari tetrasiklinnya itu akan lama atau tidak terobati atau tertunda. Ya, oke. Untuk absorpsi drug interaksi absorpsi ada yang ditanyakan dulu mungkin bisa kita lanjut ya. Oke. Kedua, yang interaksi obat pada distribusi. Nah, jadi pada distribusi itu rata-rata adalah yang terjadi adalah ikatan protein dan penggantian. Jadi maksudnya penggantian ini substitusi. Jadi substitusi ikatan protein, kemudian dari substitusinya itu dia akan memberikan bisa merubah ikatannya, baik dia merubah afinitasnya, ikatan antar reseptornya, ataupun juga ataupun senyawa tersebut dapat memberikan uh, mengganggu ikatannya, bisa mengganti ikatan reseptor dengan ligannya, ataupun dapat melepaskan melepaskan ikatannya.
Nah, jadi kalau dilihat ini rata-rata karena prosesnya itu adalah distribusi, jadi dia kebanyakan itu adalah untuk memberikan penyaluran. Jadi penyaluran khususnya perlekatan antara ikatan protein tadi. Nah, ikatan proteinnya itu bisa karena ligannya sudah, kan biasanya kalau kita lihat itu mungkin apakah dia ikatan kovalen kah atau ikatan ion kah. Nah, ikatan proteinnya inilah yang akan bisa membuat kondisinya itu dia substitusi menggantikan ligannya ataupun memperlemah ikatannya. Nah, kalau misalnya ikatannya tambah ini ya, sama memperkuat juga ya. Jadi kayak memperkuat ikatannya. Kalau yang ikatannya lebih kuat, afinitas atau ikatannya tentu akan lebih lama berikatan atau berinteraksi dengan si reseptor. Nah, saat berinteraksi dengan reseptor kan efek yang ditimbulkan juga akan muncul. Karena kan namanya molekul konflik ya. Jadi dia berikatan, ligan dan reseptornya berikatan, kemudian memberikan respon. Responnya itu biar dapat berupa penyampaian informasi atau dapat pengaktifan sel, tosnya jaringan, itu semuanya adalah kategori dari ikatan protein. Ikatan protein yang seharusnya itu kan biasanya punya durasi atau waktu untuk dapat terlepas. Dan saat kondisinya terlepas, biasanya itu sudah senyawanya itu sudah tidak memberikan efek lagi. Dan saat terlepas berarti sudah waktunya untuk dikeluarkan. Nah, saat semuanya sudah saat terlepas, interaksi obat yang dimaksud itu biasanya obat A dan obat B ini akan memberikan efek tadi. Nah, kadang obat B itu juga akan memberikan bisa dibilang itu mempengaruhi si obat objek tadi supaya obat objek itu terus ikatannya lebih kuat atau lebih lemah. Nah, ataupun bisa menggantikan obat resikutan ini menggantikan kedudukan dari obat si objek tadi. Sehingga ikatan proteinnya itu bisa terputus atau terlepas atau tambah kuat. Nah, jadi fokusnya itu adalah seperti itu. Jadi bagaimana ikatan itu terus berlangsung atau tidak. Kita ambil contohnya aja kayak misalnya contohnya aspirin sama phenytoin. Ternyata karena kedua obat ini dikombinasikan, jadi yang terjadi adalah terjadi efek toksik dari si phenytoin tadi. Efek toksiknya seperti apa ya? Efek toksiknya ya bisa jadi ketergantungan dan lain sebagainya. Karena apa? Yang harusnya dia terlepas ternyata dengan adanya obat atau adanya aspirin itu dia dapat memperlama ikatan proteinnya tadi. Makanya kombinasi dua obat ini tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan efek yang tidak baik. Akhirnya ya sebaiknya jangan dikonsumsi secara bersamaan. Oke, kemudian interaksi pada metabolisme. Nah, jadi kalau interaksi pada metabolisme ini berkaitan dengan apa? Biasanya itu bukan berkaitan ya. Eh, Metabolisme berarti ada penguraian ya. Namanya aja metabolisme penguraian dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, jadi dari senyawa itu terbagi menjadi tiga mekanisme. Yang pertama itu adalah ini ya. Yang pertama itu adalah penghambatan atau inhibisi metabolisme, berarti menghambat proses metabolisme, menghambat proses penguraian tadi.
induksi dia dapat meningkatkan metabolismenya, kemudian perubahan aliran darah hepatik. Nah, perubahan aliran darah hepatik. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau untuk penghambatan berarti dari bahasanya saja dia menghambat proses metabolisme. Efeknya apa? Kalau seandainya metabolisme dihambat, yang penguraiannya, misalnya senyawa aktifnya itu adalah hasil dari metabolisme, berarti dalam bentuk metabolitnya. Nah, kalau misalnya metabolitnya tidak atau dihambat, yang terjadi adalah tidak terjadi penguraian atau bisa dikatakan itu metabolisme atau penguraiannya terganggu. Dan jika terjadi seperti demikian, yang terjadi adalah bisa dikatakan itu akan tertunda efeknya. Karena contohnya aja kayak misalnya obat dengan metabolit aktifnya yang digunakan itu yang memberikan respon. Nah, tapi karena dia tidak diuraikan atau masih dalam kondisi utuh, bukan kondisi yang sederhana, yang terjadi adalah ya tidak memberikan respon. Sehingga yang terjadi apa? Efek terapinya itu akan mengalami penundaan atau penurunan. Yang harusnya misalnya bisa dengan waktu 30 menit, ternyata bisa lebih lama. Mungkin bisa sampai 1 jam. Karena apa? Karena tidak tercapai efeknya. Karena proses penghambatannya, metabolismenya itu dihambat. Nah, atau induksi metabolisme, ternyata dia dapat memberikan percepatan atau menginduksi proses metabolisme, penguraiannya lebih cepat. Misalnya tes tengahnya itu yang harusnya 30 menit, tapi ternyata dia dengan 10 menit. Nah, efek yang terjadi apa kalau misalnya ternyata metabolisme dipercepat? Nah, efek dipercepat yang dikhawatirkan itu adalah kondisi toksik yang dihasilkan. Kenapa? Karena biasanya kondisi yang dipercepat, mungkin kalau kita logikakan mungkin seharusnya dia lebih bagus karena bisa lebih cepat ininya. Tapi respon atau target yang dicapai itu kadang tidak mentolerir. Artinya misalnya respon dari misalnya ikatan reseptornya itu harusnya berikatan dengan waktu atau pada durasi 15 menit setelah berinteraksi, tapi ternyata dia dipercepat, otomatis dia belum mempersiapkan atau bahasanya itu mentolerir terkait dengan efek yang ditimbulkan. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat itu kayak misalnya diagram efek terapi itu kan kalau misalnya dia terlalu terlalu tinggi itu jatuhnya overdosis, terlalu rendah kan dapat menyebabkan atau dapat menurunkan efektivitas. Nah, kondisinya hampir sama seperti itu analoginya. Nah, kalau terlalu tinggi juga dia tidak baik karena dia kan kalau misalnya dia lebih cepat, kerja dari jaringan juga akan dipercepat. Nah, kalau misalnya dipercepat dan tidak pada kondisi normalnya, biasanya itu akan menyebabkan gangguan. Nah, tentu itu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan aliran darah hepatik. Nah, jadi untuk perubahan aliran darah hepatik ini berkaitan dengan dari hasil metabolisme ke arah sistem dari mikrosomal hati atau sistem hepatik yang mana pada saat pemberiannya itu juga hasil metabolisme itu atau penguraian dapat mempengaruhi uh, arah arah siklus dari sistem hepatik tadi. Makanya pada saat perubahan sistem untuk
metabolisme ini sangat berpengaruh sekali, apalagi berkaitan dengan apa? Enzim sitokrom P450. Nah, itu berkaitan dengan enzim sistem mikrosomal hati. Itu kan hepatik itu, mikrosomal hepatik itu biasanya berkaitan dengan enzim tersebut. Dan kalau misalnya sudah apa metabolismenya terganggu, otomatis semua sistem itu terbagi. Seperti yang kita tahu bahwa dari enzim metabolisme P450 aja itu punya subtipenya itu banyak sekali. Nah, karena subtipenya itu banyak dan fokus untuk proses metabolisme, itu juga akan mempengaruhi. Makanya dari sistem ini cukup bisa dikatakan dapat memberikan respon atau efek yang diberikan itu kadang juga memberikan apa namanya, kalau berlebih tidak baik, kurang juga tidak baik, jadi sesuaikan dengan kondisinya, kondisi dari si pemberiannya tadi. Nah, memang cukup panjang ya kalau misalnya dilihat itu, makanya kalau kita lihat dari hasil apa namanya, men, apa ya bisa dikatakan itu kayak kita melihat proses ke belakang untuk dapat dikatakan misalnya obat A dan obat B itu punya interaksi atau enggak, itu memang prosesnya itu cukup panjang, harus beberapa butuh waktu yang cukup panjang karena kajiannya itu dalam, tidak cukup sampai hanya melihat oh dia ada pengaruh, dia dapat meningkatkan efek. Ternyata tidak sesederhana itu dan kajiannya itu cukup panjang sehingga penelitiannya juga banyak, kajiannya itu juga luas jatuhnya. Oke, contohnya itu apa? KB sama rifampicin itu menyebabkan kegagalan kontrasepsi. Nah, kemudian simetidin dan digoxin meningkatkan efek dari digoxin. Nah, tentu ini juga yang akan memberikan bahaya ya, KB, rifampicin, antibiotik. Nah, berarti antibiotik, kemudian simetidin, obat di saluran cerna tambah digoxin ya, pejantung, itu dapat meningkatkan efek dari digoxin. Ya, kemudian masuk lanjut ke drug reaksi obat pada sistem akresi. Nah, fokusnya berarti pada pengeluarannya. Dan biasanya digunakan adalah pada saat obat apa namanya, obat dikeluarkan. Namanya aja ya, kita lihat ada bagian glomerulus yang apa namanya, kalau misalnya kita lihat seperti gambar kayak begitu ya anunya ya, di glomerulusnya itu. Nah, itu biasanya akan memberikan apa, proses peningkatan, proses penyaringan. Nah, mekanismenya itu obat tersebut bisa berupa filtrasi glomerulus, sekresi tubus, dan reabsorpsi. Karena memang rata-rata namanya sistem ekskresi khususnya di kebanyakan di ginjal ya, itu biasanya dalam bentuk metabolitnya, dan kita tahu bahwa filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi ada proses yang terjadi pada jaringan yang ada di ginjal. Karena dia proses untuk menyaring, menyerap kembali senyawa sampai betul-betul dipastikan bahwa tidak ada lagi senyawa yang dapat digunakan, maka harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, intinya pada saat